Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu mau absensi dulu kehadirannya. Yang pertama, Anissa. Anita. Super. Cika. Izin. Sakit. Udah lama. Dari Delvi. Keza. Rido. Hadir, Bu. Risma. Rizwan. Hadir, Bu. Sherly Juliani. Anissa. Sherlyn. Zainal Arif. Zaira Maidita. Jadi cuma Cika yang tidak hadir ya. Jadi di kelas ini berdiri sakitnya. Yang lain jaga kesehatannya, ujian semakin dekat. Nah, seperti biasanya untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme kita, biasanya kita menyanyikan lagu Wajib Nasional. Nah, silakan semuanya berdiri dulu. Mari kita nyanyi sama-sama. Ayo berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada materi tentang norma. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, Ibu mau mencoba kembali. Masih ingat tidak kalian dengan materi norma pada pertemuan sebelumnya dengan metode talking stick namanya? Nih, ada tongkat berjalan. Jadi nanti tongkatnya Ibu serahkan secara random secara acak ke orang mana yang Ibu kehendaki. Nanti Ibu hidupkan musik. Nanti Ibu nggak lihat kok. Nah, pas musik hidup silakan dioper secara estafet. Estafet berarti berurutan ya, ke sini ke belakang terus nanti Ibu kan nggak lihat nih. Ibu perhatikan musik di tangan siapa tongkatnya, dia harus menjawab pertanyaan yang ada di depan. Yang menjawab benar boleh dapat permen. Bahagia dong ada permen. Oke, siap. Mulai ya, Ibu. DJ.
semuanya. Jangan dilempar ya, soalnya dikasih. Oke? Nah, nanti semuanya teman-temannya juga perhatikan. Dah, fokus dulu. Teman-temannya juga perhatikan. Silakan. Jawab pertanyaan di depan. Nah, Ya panik ya. dah, oke. Boleh berdiri, silahkan baca pertanyaan, jawab dia benar atau salah. Ya. Ya, udahlah. Yang lain perhatikan. Peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggaran berupa hukuman mati dan kurungan merupakan pengertian dari norma agama. Benar atau salah? Benar. Salah. Benar ya. Yang lain diam. Jawabannya salah. Jadi tadi ibu lupa menjelaskan. Yang benar kan departemen. Yang salah silakan tirukan salah satu suara hewan. Suara hewan apa? Kasih aja ya. Ya, Nanti waktunya ngomong suara apa? Ayo. Baik-baik enggak? Apa? Meong. Keras juga kali ini. Meong. Meong. Oke. Meong. Suara meong. Ya, lanjut. yang udah kena itu lagi. Dia adalah seorang siswa yang pandai. Ketika ulangan dia sama sekali tidak mau memberikan jawaban kepada teman-temannya yang merasa kesulitan saat menjawab soal ulangan. Menurut guru, perbuatan Dian ini adalah perbuatan yang benar. Benar. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Kita lihat jawabannya. Apakah mendengar suara bebek? Ya. Lanjut.
berangkat ke sekolah, Bayu mengendarai sepeda motor dengan alasan orang tuanya sibuk bekerja sehingga tidak ada yang bisa mengantarnya ke sekolah. Perbuatan Bayu ini memperoleh dukungan dari pihak sekolah. Nah, benar atau salah? Salah. Salah. Kita lihat jawabannya. Apakah Serena akan menghidupkan suara meong kembali? Ding. Yes. Lanjut. Ya. Rido, pertanyaan selanjutnya. Silakan dibaca. Menunda di sembarang tempat merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Benar. Benar? Oke, kita lihat jawabannya. Salah. Jadi jawabannya apa? Pelanggaran terhadap norma sudah sembarangan. Kesopanan. Rido, silakan hidupkan salah satu suara hewan Gini, terkini. kau kan yang mau. Udah ya? Satu kali lagi ya. Nanti kita lanjutkan yang terakhir kalau masih ada sisa waktu. Tak kau yang jawab. Selfie yang mana? Selfie. Ayo beri dua-duanya. Yang lain diam ya. Yang lain diam. Ya. Mewujudkan ketertiban dan keteraturan merupakan tujuan adanya norma. Benar. Benar. Oke, paket ya. Orang pilih pengen tuh berdua di jalan Museumkan kau kan? sampai di sini dulu persepsinya. Nanti kalau misalnya masih ada waktunya boleh di akhir pembelajaran kita ulang lagi kuisnya. Mas mau? Seru. Cuma Serli yang merasa tidak seru. Nah dulu sekarang kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Permennya disimpan semua kan? Ya, belum semua dapat permen ya. Nah, hari ini kita masuk kepada materi arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materinya, kita baca dulu sama-sama tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah selesai mempelajari materi ini. Nah, apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, setelah kegiatan ceramah dan tanya jawab, peserta didik mampu mendeskripsikan
arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik menganalisis arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia dengan benar. Kemudian setelah kegiatan membuat proyek, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil karya tentang hasil telaah arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia dengan penuh percaya diri. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Hal-hal yang nantinya harus kalian capai setelah selesai proses pembelajaran. Nah, selanjutnya Ibu akan menyajikan sebuah video. Nanti setelah kalian menyimak dan menonton videonya, mari kita diskusikan secara bersama beberapa pertanyaan yang muncul setelah kalian menyimak video tersebut. Nah, silakan diamati. Kita mulai informasi pertama, Saudara Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasikmalaya melaporkan kasus dugaan perundungan berujung kematian yang menimpa seorang bocah kelas 5 SD. Korban diduga depresi setelah dipaksa berhubungan badan dengan kucing. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasikmalaya melaporkan kasus dugaan perundungan anak berujung kematian ke Polres Tasikmalaya. Bersama keluarga korban, KPAID Kabupaten Tasikmalaya meminta polisi membantu proses hukum atas kasus yang menimpa seorang anak berusia 11 tahun itu. Kematian korban F diduga akibat depresi, mendapat perundungan dari teman-teman sekolahnya dan dipaksa berhubungan badan dengan kucing. Polisi akan melakukan pendalaman untuk memperjelas kronologis kejadian. Pendampingan tak hanya dilakukan kepada keluarga korban, namun juga pelaku yang masih di bawah umur. Dari pagi itu kita juga sudah ke TKP, sudah bertemu dengan para pihak dan nantinya disimpulkan kegiatan ini sudah ada laporan polisi. Nanti dalam proses penanganannya kita tetap mempertemuani dengan amanah undang-undang. Nanti kita lihat intinya kita memberikan proses yang terbaik, kemudian penanganan yang profesional dan juga memperhatikan pernikahan. KPAID Tasikmalaya akan terus mendampingi pelaku dan keluarga korban dengan menggandeng Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tasikmalaya. Kepada KPAID, pihak keluarga menyebut korban F sempat dirawat di rumah sakit sebelum meninggal dunia. Kondisi F terus memburuk karena tak mau makan dan minum. F diduga mengalami depresi berat akibat perundungan yang ia terima dari teman-temannya. Kira-kira 4 hari sebelum anak yang dirawat tidak masuk makan dan minuman. Kemudian disertai juga gejala-gejala di rumah sakit sehingga dari gejala-gejala ini dan kemudian dari beberapa pengalaman kasus yang kami alami ada indikasi bahwa ini adalah akibat depresi. Itu juga hanya seperti itu. Walaupun sampai hari ini kami tidak bisa menjustifikasi bahwa ini yang kita temui. Sebelumnya, seorang anak kelas 5 SD mengalami perundungan oleh teman sekolahnya. Ia dipaksa melakukan hubungan badan dengan seekor kucing dan direkam menggunakan kamera ponsel. Rekaman adegan itu kemudian disebarluaskan ke teman-teman sekolah korban. Korban pun mengalami depresi berat karena perundungan yang dilakukan para pelaku hingga akhirnya meninggal dunia. Tim Liputan Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, gimana? Sudah disimak videonya? Jadi nggak Bu? Pernah tahu soal kasusnya? Viral kan? Kemarin aku juga pernah sampaikan kan soal bullying yang. Nah, sekarang mari kita
mau tahu bagaimana sih pendapatmu tentang video tadi. Ya, Anissa? Menurut saya, kejadian dalam video tersebut tidak boleh ditonton karena tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan. Sebagai seorang pelajar, hendaknya kita menghargai semua orang tanpa melihat status usia ataupun golongan. Ya, terima kasih Anissa. Ya, pendapat Anissa juga sependapat sama ibu. Kasus tersebut perbuatan itu tidak patut dicontoh. Terlebih memang sekarang lagi marak-maraknya dilakukan khususnya oleh para pelajar yang pendidikannya itu anak sekolah. Yang tadi kasusnya anak SD, belum lagi nanti yang anak SMP, anak SMA, macam-macam bentuk perundungan atau bullying yang dilakukan. Kemudian yang kedua, mengapa peristiwa tersebut kira-kira dapat terjadi? Siapa yang mau berpendapat? Ya, kan? Saya peristiwa tersebut terjadi karena pelaku belum mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya. Kemudian kurangnya pengawasan orang tua dan guru. Ya, terima kasih Risma atas pendapatnya. Ya, menurut Risma, kenapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Satu, karena si pelaku itu tidak dapat mengontrol diri. Kalau soal diingatkan oleh orang tua atau guru, ibu rasa semua orang tua juga mendidik dan mengajari anaknya akan hal-hal yang baik. Gak mungkin orang tua berpesan di luar, nah besok rungung temannya ya, gurunya aja nak, nggak ada orang tua yang mengajari seperti itu. Begitu juga dengan guru di sekolah. Seperti ibu dari mulai makanya kasus bullying berulang-ulang, ibu ingatkan lagi, jangan sampai kejadian di sekolah ini. Mengata-ngatai teman, mengolok-olok mungkin dengan menyebutkan salah satu nama orang tuanya, itu juga bentuk perundungan. Itu perundungan secara verbal dengan menggunakan kata-kata. Bahkan ya banyak kasus di Korea Selatan itu artis-artisnya bunuh diri cuma karena sosial media, ya dibully di sosmed, bahkan fisiknya tidak disakiti seperti kasus yang kalian lihat kan, ya mungkin dia disuruh bersetubuh dengan hewan seperti itu. Nah, ada fisik yang terkena di dalamnya. Kalau kasus di Korea itu ya hanya karena jari aja ketik komen tanpa sadar itu ternyata menyiksa psikis dan batin orang, akhirnya bunuh diri. Makanya ibu biasanya ingatkan, mulutnya nak dijaga, jangan asal ceplos yang kayaknya menurut kalian itu bercanda kan, biasanya ya cuma bercanda kok bu, biasa lah itu, tapi belum tentu bagi temanmu. Bisa jadi dia merasa itu sangat menyakiti batinnya, akhirnya depresi seperti tadi, depresi nggak mau makan, bahkan berujung kepada kematian. Kemudian yang ketiga, tindakan seperti apa yang akan kamu lakukan jika menjadi korban dalam kasus bullying? Kira-kira nih, tapi na'udzubillah ya, kalau misalnya kalian berada di posisi korban, tindakan apa yang akan kalian lakukan? Ayo. Ya, Rizwan? Jika saya menjadi korban bullying, maka saya akan melaporkan kepada orang terdekat seperti ibu, ayah, dan saudara. Jika hal tersebut terjadi di lingkungan sekolah, maka saya akan melaporkan kepada guru agar perilaku bullying segera dapat ditindak sesuai aturan yang berlaku agar tercipta keadilan bagi korbannya. Ya, terima kasih Rizwan dengan pendapatnya. Ya, ketika kalian yang mungkin nantinya nggak boleh nantinya, yang menjadi korban bullying harus berani speak up, kata anak Jaksel, iya kan? Harus berani bicara, harus berani angkat bicara, harus ngomong sama orang-orang terdekat, pada ibu, mungkin takut sama ibu, ya udah sama ayah, takut sama ayah, sama saudaramu, sama adikmu, mungkin sama temanmu, nanti temanmu yang akan ngomong ke yang lainnya. Harus segera diatasi, jangan dipendam sendiri. Dampaknya itu besar. Ujung-ujungnya tadi berujung kepada merenggut nyawa karena depresi dipendam sendiri. Ini yang berdua itu siapa? Dari tadi ibu perhatikan. Ada
Ada masalah? Ada kasus bullying? Nggak ada. Fokus ke depan, perhatikan dulu. Nah, sampai di sini mengenai video yang tadi kita tampilkan dan kita diskusikan bersama. Ada pertanyaan? Tidak. Dan sudah tahu bagaimana bahayanya bullying kan? Nah, diharapkan juga kepada anak-anak ibu tidak ada yang terlibat dalam kasus-kasus seperti ini. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Kenapa pada diam terkebun sama kasus bullying tadi? Nah, sekarang kita masuk dulu pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Negara Indonesia itu adalah negara yang besar dan kaya. Kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki peranan penting dalam mengatur bangsa dan negara Indonesia. Kehidupan suatu negara diibaratkan sama dengan kehidupan di sekolah karena keduanya memiliki aturan. Jadi kehidupan di suatu negara itu diibaratkan sama dengan kehidupan di sekolah. Sama-sama ada warganya, sama-sama ada pimpinannya. Kemudian sama-sama ada aturannya. Nah, kehidupan di sekolah diatur oleh tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan bernegara diatur oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, di mana peraturan tersebut akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Jadi kalau di sekolah itu peraturannya memang bukan Undang-Undang Dasar, tetapi ada tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah, apa aja contoh tata tertib sekolah? Satu. Oke, terus membuang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Nah, datang tepat waktu. Itu salah satu tadi 3 ya. Itu salah 3. Salah ketiga. Itu salah 3 dari tata tertib sekolah. Kalau negara itu yang mengatur adalah Undang-Undang Dasar. Nah, arti penting Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental sebagai berikut. Yang pertama, pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Udah hafal belum? Dulu pernah ibu suruh hafal kan? 1 semester ibu kasih tahu. Dihafal ya, 1 semester kan ibu 6 bulan. Nah, yang pertama, menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Apa bunyinya? Ada yang pertama. Pak, Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alhamdulillah hafal ya. Nah, itu bunyi alinea pertama, menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Kemudian alinea kedua, menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kemudian kedaulatan, keadilan, kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan. Nah, kalau di alinea pertama tadi menjelaskan arti kemerdekaan, alinea kedua itu menjelaskan cita-cita bangsa. Apa bunyinya?
Nah, dan ayo. Terus? Oke, itu tadi bunyi alinea kedua. Makanya ada persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. Kemudian alinea ketiga menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bunyinya apa? Ayo. Coba diingat dari alinea kedua tadi. Atas berkat rahmat Allah yang yang maha kuasa rakyat Indonesia menyatakan mengakhiri kemerdekaannya. Sesuai nggak sama bunyinya di depan? Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang keempat, yang terakhir, mengandung tujuan negara, yakni negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, jadi jangan tertukar kalau di alinea yang kedua itu cita-cita, kalau di alinea yang keempat tujuan ini biasanya sering tukar nih kalau misalnya ada bentuk soalnya. Yang pertama biasanya bunyi soalnya cita-cita bangsa Indonesia itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada alinea ke, ya kan? Dua. Kalau cita-cita itu kedua. Kalau tujuan baru yang keempat. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mengenai materi kita? Tidak. Nah, sekarang Ibu minta kalian semua duduk sesuai dengan kelompoknya. Silakan duduk berkelompok karena nanti ada tugas secara berkelompok yang harus kalian kerjakan. Dan silakan susun dulu mejanya, kemudian duduk berkelompok. Dibagi, siapa yang bagian mencari materi, siapa yang bagian menggunting dan lain sebagainya, siapa yang bagian merekaskan gambar kepada kertas kartonnya. Lalu sekarang kita tentukan dulu. Kalau Ibu kasih waktu
ambil kartonnya di satu orang, satu kelompok, satu orang.
saya. Jadi apa yang ini yang melancar bacanya karena ini akses keempat itu. Itu kan melancar. Aku melancar. Pertanyaan dari kalian ke kelompok teman. Kalian pilih berapa? Mana sana? Belum kan ya? Kakak aku bisa ngambil dengan Udah dibuat yang bisa mencapai ini ini pertanyaan ngapain lagi dia langsung gitu. 5 menit aja ya. Itu untuk buat teman kami bisa kepada yang saya hasil lagi. Ini makanya kalau misalnya belum ya.
untuk mempresentasikan tugas proyeknya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2. Kelompok 2. Iya, dia nomor 2. Dia kali kemana? Nanti gak sempat sama yang lain. Kalau belum selesai, nggak apa-apa. Balik, nggak ada ya. Dua orang megang di sini ada teman-temannya. Teman-temannya yang lain yang membelakangi ada teman di depan. Wan, jangan gitu Wan. Nah, silakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan proyek berupa mading tentang tata tertib sekolah di SMPN Sekolah Kecamatan Jaya, yang dalam hal ini akan dipresentasikan oleh teman kami Rizwan kepada Rizwan. Setelah saya akan mempresentasikan, ada teman aja Rizwannya yang menghadap ke lainnya. Kamu bisa ada temannya. Rizwannya yang mau buat posisi. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan mempresentasikan. Baik, di sini. Giat belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang, di mana perubahan tersebut dalam bentuk meningkatkan kualitas perilaku, seperti meningkatkan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pedoman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Dan manfaat rajin belajar juga bisa memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Jangan belajar juga bisa meningkatkan kepercayaan diri sendiri, dan kepercayaan diri pun akan membantu dalam menjalankan kehidupan sosial. Mengenakan pakaian rapi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah merupakan kegiatan formal, maka diwajibkan setiap siswa menggunakan pakaian normal. Pakaian formal tersebut adalah seragam sekolah. Kelas yang bersih adalah suatu ruangan yang ditempati oleh siswa dan tenaga pengajar yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, yang bebas dari kotor, debu, sampah, dan bau, serta bebas dari virus, bakteri, patogen. Berdoa adalah untuk menuntut ilmu dan belajar dianjurkan dalam Islam. Dalam Islam, tujuan dari berdoa ini supaya lebih mudah menerima pelajaran, mendapatkan ilmu, dan berkah dari proses belajar. Proses belajar ini membutuhkan fokus tinggi, suasana yang nyaman, dan mendapat hasil yang memuaskan.
Belajar dan menuntut ilmu merupakan bentuk ibadah. Berikut doa sebelum dan sesudah belajar serta artinya yang perlu diketahui untuk muslim. Demikian presentasi kelompok 2. Silakan kepada kelompok lain untuk memberikan masukan, kritik serta sarannya. Saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya, apakah dengan melaksanakan tata tertib akan membuat kita menjadi aman dan damai? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Semoga pertanyaannya akan dijawab oleh Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, karena dengan melaksanakan tata tertib akan membuat kita menjadi aman, damai, sebab tata tertib sekolah itu membuat kita menjadi disiplin untuk melakukan segala hal di sekolah. bagaimana kelompok 1, apakah jawaban kami bisa diterima? Ya, terima kasih. Dipersilakan kepada kelompok lain untuk memberikan masukan, kritik serta sarannya. Saya mewakili kelompok 3 yang bertanya, apa dampak jika tidak menepati tata tertib? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Baiklah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Rizwan. Bila pertanyaan ini akan saya jawab, siswa sekolah akan semena-mena melakukan hal-hal yang tidak baik karena ia melanggar tata tertib sekolah. Bagaimana kelompok 3? Apakah jawaban kami bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Kepada kelompok lain, masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan dengan presentasi kelompok 3. Silakan kelompok 3. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami berupa mading yang akan disampaikan oleh teman kami Sherly. Supaya semangatnya untuk Berdoa sebelum belajar. Tujuan dari berdoa adalah supaya lebih mudah menerima pembelajaran, mendapatkan ilmu dan berkah dari proses belajar. Kebersihan kelas penting sekali untuk tetap dijaga karena ini akan memiliki pengaruh besar kepada lingkungan yang kita gunakan sehari-hari untuk menuntut ilmu. Contohnya yaitu tak membuang sampah secara sembarangan. Kesadaran memungut sampah yang berserakan, tidak mencoret-coret tembok hingga bangku sekolah. Semangat belajar, yaitu memiliki tujuan belajar, menciptakan kondisi belajar yang kondusif, menerima tugas belajar, istirahat di tengah sesi belajar dan membuat motivasi sebelum untuk melanjutkan semangat belajar bersama. Menggunakan pakaian rapi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah merupakan kegiatan formal, maka diwajibkan setiap siswa menggunakan pakaian formal dan rapi. Ada pakaian formal tersebut adalah seragam sekolah. Contohnya yaitu menganting baju dengan benar, menggunakan dasi seragam ke sekolah, mengenakan kartu sekolah dengan benar. demikian presentasi dari kelompok kami. Dipersilakan kepada kelompok lain memberikan pertanyaan serta kritik dan saran.
Saya mewakili kelompok 1 yang bertanya, apa hikmah berdoa sebelum belajar? Terima kasih atas pertanyaan satu. Yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 Yaitu supaya lebih menelaah menerima pembelajaran, mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu dan berkah dari proses belajar. Bagaimana jawaban dari apa bisa diterima? Bisa, terima kasih. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Mewakili kelompok 2 yang bertanya, apa manfaat menjaga kebersihan? Terima kasih dari kelompok 2. Pertanyaan ini akan dijawab oleh teman kami tadi. Itu membuat kita hidup aman, nyaman, dan santai. Bagaimana pertanyaan jawabannya bisa diterima? Bisa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya Adi, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu persilakan untuk kelompok terakhir mempresentasikan proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi terakhir berupa banding yang berjudul Tata Tertib Sekolah SMPN 1 Harapan Jaya. Yang dalam presentasi kali ini akan disampaikan oleh teman kita. Membuang sampah pada tempatnya. Sampah-sampah yang menumpuk dapat menjadi sarang penyakit. Hal ini dikarenakan virus dan bakteri. Bakteri lainnya menyukai tempat-tempat yang sangat kotor dan bau. Untuk berkembang biak, mereka akan memperbanyak diri mereka dan kemudian menyebar melalui udara. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya agar tidak menjadi sarang bagi virus dan bakteri. Datang tepat waktu ke sekolah. Datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban di sekolah. Kewajiban di sekolah harus kita taati. Contohnya adalah kewajiban datang tepat waktu di sekolah, menaati peraturan guru dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Datang terlambat ke sekolah. Terlambat datang ke sekolah berarti siswa datang ke sekolah lewat dari waktu yang ditentukan. Misalnya, peraturan sekolah menetapkan jam masuk sekolah pada pukul 7, namun siswa datang pukul 7:05, maka ia dikatakan terlambat. Membaca doa sebelum belajar. Sebelum melakukan segala sesuatu aktivitas, kita diwajibkan untuk berdoa guna memohon permintaan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti saat ingin memulai dan mengakhiri belajar. Kehendaknya kita mengalami dengan niat yang tulus agar ilmu yang diserap menjadi berkah dan bermanfaat nantinya. Maka dari itu hendaknya seorang muslim berdoa saat memulai dan mengakhiri belajar agar nantinya ilmu yang diikuti bermanfaat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada kelompok lain, silakan memberikan kritik serta sarannya. Silakan. Jaya, berapa nanya?
apa manfaat menjaga kebersihan lingkungan? Terima kasih kepada kelompok 3. Pertanyaan ini akan dijawab oleh kami Zera. Jawabannya, manfaat agar lingkungan menjadi bersih dan juga tidak mudah terkena ataupun terjangkit banyak bakteri yang disebabkan oleh sampah-sampah menumpuk, karena sampah-sampah tersebut dapat menjadi sarang bagi para kuman dan penyakit. Baiklah, bagaimana kelompok 3 mengajarkan menjadi 5? Bisa. Terima kasih. Apakah masih ada yang bertanya kembali? Ya, saya mewakili kelompok 2 ingin bertanya, mengapa kita sebelum belajar harus berdoa terlebih dahulu? Baiklah, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan ini akan dijawab oleh teman kami. Jawabannya, karena dalam Islam kita diajarkan agar untuk tidak lupa membaca doa, dan bahwa dalam segala sesuatu yang hendak kita lakukan harus diawali dengan membaca doa, baik hendak belajar ataupun melakukan sesuatu. Bagaimana kelompok 2 tentang jawaban dari Sima? Bisa, terima kasih. Baiklah, apakah ingin ada tanya lagi? Tidak. Jika tidak ada, maka presentasi pada hari ini akan kami akhiri. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan duduk kembali. Nah, pertama Ibu mengucapkan terima kasih kepada ketiga kelompok yang sudah melakukan presentasi hasil karyanya. Kemudian yang kedua, Ibu ingin memberikan apresiasi kepada hasil kerja kalian, proyek yang kalian bikin sudah sebegitu menarik dan kreatifnya, dan yang paling terpenting adalah sesuai dengan tema yang sudah Ibu tentukan. Yang ketiga, Ibu ingin mengkaji lagi jalannya diskusi, terutama kepada kelompok yang melakukan presentasi. Silakan lakukan presentasi dengan serius, tidak ada ketawa, karena kalian kelompok penyaji fokus kepada sajiannya saja. Ya, untuk kedepannya tidak ada lagi yang ketawa, yang cengengesan dan lain sebagainya. Semoga hari ini bisa dijadikan pelajaran untuk hari berikutnya, harus lebih baik lagi presentasinya. Nah, kepada seluruh kelompok silakan melakukan perbaikan terhadap hasil proyeknya jika ada yang harus diperbaiki sesuai dengan kritik, saran atau masukan dari temannya serta penguatan yang tadi Ibu berikan. Udah? Nah, sekarang silakan buka HP-nya. Kemudian Ibu kasih waktu Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal evaluasi yang ada di Google Form. Linknya sudah Ibu kirimkan di grup. Ada soal objektif di sana. Silakan kerjakan sekarang. Kerjakan. Yang bisa terkoneksi silakan kerjakan.
Ada yang siap? Dah? Udah lihat hasilnya? Sudah. Memuaskan? Iya, begitu. Ya, begitu lah. Nah, sekarang Ibu akan melakukan refleksi bersama kalian terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dimulai dari Ibu mau bertanya, apakah ada materi yang kalian belum pahami pada pembelajaran hari ini? Ada? Berarti paham semua. Kemudian apa saja yang sudah kamu pahami atau yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Ya, Rizwan? Hari ini kita sudah belajar tentang arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, ya benar ya. Good. Hari ini kita sudah belajar tentang arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara. Nah, kemudian yang terakhir, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mau bertanya dulu, ada tidak yang bisa bantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Dita, silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan hukum tertinggi untuk seluruh hukum yang berada di bawah seperti Perpu, TAP, MPR, Kepres, dan lainnya. Oleh sebab itu, fungsi utama adalah untuk mengatur tata kehidupan dalam bernegara agar terciptanya kedamaian serta kerukunan bagi seluruh warga negara Indonesia. Ya, benar. Tepuk tangan dulu guys. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini bahwa Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum tertinggi dari hukum-hukum lain yang ada di bawah, bawahnya seperti TAP MPR, keputusan presiden, kemudian Perda dan lain sebagainya itu harus berlandaskan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Tujuannya apa? Untuk menciptakan ketentraman, kedamaian, serta keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada materi peran tokoh perumus dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum Ibu mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini, seperti pada pertemuan selanjutnya, mari kita regangkan otot-otot yang tegang. Ayo, berdiri semuanya.
Sekali lagi. Tapi gerak semua ya. Ini maju di depan teman ibu. Cepat cepat cewek. Kalau cewek depan. Anak saya mau bilang. Yang merasa cewek depan. Sini sini. Kalau mau Seseorang menyesal dan merasa bersalah karena telah berbohong kepada orang lain merupakan perwujudan dalam agama. benar? Anda yakin? Apakah kalian tidak pemikiran? Saya bisa. Silakan tirukan. Suara apa ya? Tapi ayo. Ya, coba berdiri semuanya. Ya, berdiri ya. Berdiri. Bercanda. Seseorang melakukan tindakan kekerasan fisik maupun psikis terhadap orang lain dapat diancam hukuman penjara, termasuk ke dalam jenis norma agama. Ya. Salah. Salah atau benar? Salah.
Coba baca. Perbedaan antara norma yang satu dengan norma yang lain adalah pada sanksinya. Benar atau salah? Tunggu dulu. Benar atau salah? Benar, Bu. Benar. Biar aku. Sama sih. Udah? Alhamdulillah. Karena waktunya udah habis. Oh, iya. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Gimana? Asik? Asik. Nanti untuk kedepannya masih mau belajar kayak gini? Allah. Dah, sekarang silahkan ketua kelas dibimbing teman-temannya untuk berdoa. Semoga proses pembelajaran kita pada hari ini tidak ketinggalan di sekolah aja, tapi nanti sampai dibawa pulang di sekolah lagi. Melekat di sekolah. Yuk, siswa silakan bikin pertemuan. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mundurkan semuanya cepat. Kita foto dulu sebentar. Semuanya, yuk. Ini mejanya.